Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan materi pada kali ini, yaitu mengenai kurikulum SMP Negeri 54 Jakarta. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hadi Suratno, yang dalam kesehariannya saya mengajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Bahwa kurikulum SMP Negeri 54 Jakarta yang sering disebut juga dengan KTSP SMP Negeri 54 Jakarta atau kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Negeri 54 Jakarta, di mana kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 54 Jakarta dengan menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan mata pelajaran pada kurikulum SMP Negeri 54 Jakarta yang meliputi yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, yang jumlah jamnya adalah 3 jam pelajaran. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegara, 3 jam pelajaran. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia, 6 jam pelajaran. Yang keempat adalah matematika, 5 jam pelajaran. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan alam, 5 jam pelajaran. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan sosial, 4 jam pelajaran. Yang ketujuh adalah bahasa Inggris, 4 jam pelajaran. Itu semuanya dalam kelompok A. Selanjutnya kelompok B yang meliputi seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan ke-10 adalah prakarya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 54, yaitu satu guru untuk satu mata pelajaran. Yang mungkin anak-anakku sekalian waktu di SD, anak-anak mengenalnya adalah guru kelas, yang sekaligus sebagai wali kelas, yang mengajarnya mungkin beberapa mata pelajaran. Dan mungkin guru yang lain diantaranya adalah guru pendidikan agama, kemudian guru pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, dengan demikian, guru pengajar di SMP Negeri 54 karena ada 10 mata pelajaran, maka yang mengajar kalian nantinya adalah 10 orang guru pengajar. Tetapi ditambahkan dengan 1 guru BPPK, bimbingan penyuluhan dan bimbingan konseling. Selanjutnya, penilaian dalam kurikulum SMP Negeri 54 dalam kurikulum 2013 yang meliputi yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Di mana penilaian sikap meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan meliputi tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan tes tertulis meliputi diantaranya adalah pilihan ganda, benar salah atau menjodohkan, isian atau melengkapi, dan urean. Sedangkan tes lisan
dalam bentuk perintah, kuis, atau tanya jawab. Sedangkan penugasan yaitu tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Sedangkan yang ketiga adalah penilaian keterampilan yang meliputi penilaian praktek, produk, proyek, portofolio, dan teknik lain. Nah, dalam penilaian ada 5 istilah. Yang pertama adalah KBM, yang kedua adalah PH, yang ketiga adalah PTS, yang keempat adalah PAS, dan yang terakhir adalah PAT. Di mana KBM ini adalah ketuntasan belajar minimum. Jadi, anak-anak sekalian, kalian harus mencapai minimal pada ketuntasan belajar minimum. Misalnya ketika ditetapkan nilai minimumnya 75, berarti anak-anak harus mencapai nilai 75. Jika kurang dari itu, maka belum tercapai, bisa dilakukan dengan cara remedial sehingga akan mencapai nilai minimum. Akan tetapi bagi anak yang melebihi berarti telah tuntas dalam belajarnya. Kemudian yang kedua adalah PH, penilaian harian, atau yang sering disebut adalah nilai dari ulangan harian. Yang ketiga adalah PTS, penilaian tengah semester, yang dilakukan pada pertengahan satu semester. Kemudian yang keempat adalah PAS, penilaian akhir semester bagi semester ganjil. Kemudian kalian nanti akan mengenal juga penilaian akhir tahun atau yang sering disebut penilaian terakhir di semester kedua. Waktu belajar di SMP Negeri 54 Jakarta, di mana dalam satu minggunya ada 38 jam pelajaran, ditambah 1 jam pelajaran BPBK. 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Kita lihat waktu belajar di SMP Negeri 54 Jakarta yang meliputi dalam satu minggunya, tadi sudah disampaikan, yaitu 38 jam ditambah 1 jam pelajaran BP dan BK. Waktu belajar di SMP Negeri 54 dimulai dari pukul 6.30 sampai terakhir yaitu di pukul 14.00. Akan tetapi dalam proses pembelajarannya yang meliputi kalau pukul 6.30 sampai 07.30 itu adalah untuk pembiasaan. Pembiasaan ini meliputi diantaranya kalau hari Senin itu adalah upacara, kalau hari Selasa itu diantaranya pembiasaan literasi, kemudian hari Rabu adalah pramuka, kemudian hari Kamisnya itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang lain, misalnya adalah literasi lagi, atau Kamis bersih, atau pembiasaan dengan makanan sehat. Kemudian dilanjutkan dengan jam pertama sampai 3 jam, yaitu berakhir dengan 9.30, kemudian istirahat 20 menit, dilanjut 9.50 sampai dengan 11.50 adalah 3 jam berikutnya. Kemudian istirahat dari jam 11.50 sampai dengan
12.40 ini adalah istirahat untuk sholat duhur dan makan siang. Dilanjutkan setelah sholat duhur dan makan siang, yaitu masih ada 2 jam pelajaran yang nantinya akan berakhir pada pukul 14.00. Akan tetapi ketika hari Jumat, yaitu dimulai langsung pada jam pertamanya, yaitu pukul 6.30 sampai dengan 9.10 untuk 4 jam pertama, kemudian istirahat 20 menit, dilanjutkan dengan pukul 9.30 sampai 10:05 dilanjutkan jam ke-6, ke-7 dan berakhir pada pukul 11.15. Ini kalau hari Jumat, sehingga di hari Jumat tidak ada pembiasaan. Kemudian dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, SMP Negeri 54 Jakarta menyelenggarakan pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh atau daring atau online. Sedangkan fasilitas yang digunakan ini adalah diantaranya bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Google Classroom, Google Form, Google Meet, Zoom, dan lain-lainnya. Itu semua dilakukan pada saat situasi seperti sekarang ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Yang nanti kalau waktu dalam situasi pandemi seperti yang sudah ditentukan juga, yang nantinya akan sama dengan pada pembelajaran biasa di kelas ketika sudah tidak pandemi COVID-19 atau corona ini. Mudah-mudahan nanti pada bulan-bulan berikutnya kita semua bisa bertemu belajar di dalam kelas sebagaimana mestinya ketika anak-anak waktu di SD. Baik anak-anak sekalian, itu adalah materi tentang kurikulum di SMP Negeri 54 Jakarta yang meliputi penilaian, waktu belajar, dan proses pembelajarannya. Khusus pada saat ini, yaitu pada saat adanya pandemi virus corona, maka dilakukan dengan online. Kiranya cukup sekian dan saya menghimbau kepada anak-anak sekalian untuk melakukan kegiatan belajar online atau daring. Dihimbau anak-anak memiliki nomor handphone yang aktif, kemudian memiliki alamat email yang sesuai dengan nama masing-masing. Kiranya cukup sekian dan terima kasih.